Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sama-sama kita memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sebenarnya pelaksanaan kewajiban itu adalah kebutuhan kita sendiri. Kitalah yang membutuhkan kebaikan yang kita kerjakan itu. Maka setiap amal baik yang kita laksanakan di atas dunia ini, itu balasannya akan didapatkan oleh yang berbuat. Sebagaimana setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, maka akibatnya juga akan kembali kepada yang melakukannya. Mudah-mudahan kebaikan itu semakin bertambah, kebaikan itu semakin banyak, sehingga bisa memperpanjang catatan malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Ungkapan salawat dan salam sama-sama kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ungkapan itu selalu kita ucapkan, dan mudah-mudahan dengan demikian kita berhak untuk mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Pada suatu hari kita sangat mengharapkan syafaat itu, dan yang berhak memberikan syafaat itu atas izin Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat itu. Kita lanjutkan kajian fikih sunnah pada maghrib ini. Untuk malam hari ini kita akan sampaikan permasalahan yang berkaitan dengan nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu. Nawaqid itu jamak dari naqid. Naqid itu artinya mubtil. Mubtilatul wudu, yang membatalkan wudu. Ada beberapa hal, kalau seandainya kita dalam keadaan berwudu, lalu hal-hal itu ada pada kita, maka wudu kita menjadi batal. Kalau wudu kita batal, berarti harus diulang karena kita tidak dalam keadaan suci. Ini saya kira permasalahannya sudah barangkali sudah kita ketahui bersama, tapi perlu untuk mengingatkan kembali karena ini bagian dari bab yang ada di dalam buku ini. Yang pertama sekali yang akan membatalkan wudu itu adalah, yang akan membuat wudu kita menjadi batal, kullu ma kharaja minas sabilaini. Semua yang keluar dari dua jalan. Yang keluar dari dua jalan itu adalah al-qubul wad dubur. Baik dari jalan yang di belakang atau dari jalan yang di depan. Qubul dan dubur. Apabila ada yang keluar, maka batallah wudu kita. Di antara yang keluar itu al-ghaid wal baul. Air besar dan air kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengatakan, "Au jaa'a ahadum minkum minal ghaid." Au jaa'a ahadum minkum minal ghaid. Atau apabila seseorang di antara kalian
datang ke ghaid. Ghaid itu sebenarnya artinya adalah tempat yang rendah. Itu biasanya kiasan untuk apabila seseorang ingin buang air, itu dia akan mencari tempat yang terpisah dari orang lain. Maka itu kiasan untuk buang air. Nah, itu dalil yang mengatakan bahwa wudu menjadi batal apabila keluar sesuatu dari dua jalan. Di antara yang keluar itu air besar atau air kecil. Maka tidak boleh salat lagi. Dalam hadis dikatakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak diterima oleh Allah salat seseorang apabila ia dalam keadaan berhadas sampai akhirnya dia berwudu. Maka keluarnya air besar, air kecil itu adalah bagian dari hadas, dan hadasnya adalah hadas kecil. Juga termasuk rihud dubur atau angin yang keluar. Itu juga bisa membatalkan wudu. Apabila kita meyakini bahwa ada yang keluar. Karena dari sisi ini kadang-kadang syaitan itu bisa bermain. Dia sebenarnya tidak ada yang keluar, tapi dibuat ragu-ragu kita oleh syaitan. Dibuat kita itu syak dalam, umpamanya kita dalam sholat. Tiba-tiba ada terasa seolah-olah ada yang keluar. Kalau seandainya memang ada yang keluar, berarti wudu kita batal. Tapi sekarang kita ragu-ragu. Apakah dengan ragu-ragu itu wudu kita tetap batal atau tidak? Ini ada cara yang diberikan oleh Rasulullah SAW sebagai solusi dalam kondisi seperti itu. Apakah kita menganggap wudu kita batal atau tidak? Ada hadis kata Rasulullah SAW, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa askala 'alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Jadi kata Rasul, apabila seseorang merasakan sesuatu di perut dia, kadang kan bunyi-bunyi itu. Ada saja yang bunyi-bunyi yang buat kita ragu. Fa askala 'alaihi akhraja minhu syai'un am la. Lalu ia kesulitan untuk memastikan apakah ada sesuatu yang keluar atau tidak. Dengan yang bunyi-bunyi tadi itu, seolah-olah ada yang keluar, tapi seolah tidak juga. Kata Rasul, fala yakhrujanna minal masjid. Jangan keluar dari masjid, jangan tinggalkan sholat. Kalau dalam kondisi sedang sholat, maka jangan tinggalkan sholat itu. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Sampai ia mendengarkan ada suara yang keluar, aw yajida rihan, atau ada bau yang tidak sedap. Dua itu tandanya. Umpamanya ragu-ragu, bunyi-bunyi di perut ini ragu-ragu, rupanya ada suara yang bunyi keluar, itu berarti ada yang keluar. Atau mungkin suara tidak berbunyi, tapi ada tercium bau yang tidak baik, yang tidak sedap. Maka itu ciri-ciri berarti ada sesuatu yang keluar. Kalau yang dua itu tidak ada, kata Rasul, fala yakhrujanna minal masjid. Jangan keluar dari masjid. Jangan tinggalkan sholat. Itu berarti wudunya belum batal. Ini barangkali walaupun tidak semua kita, tapi kebanyakan dari kita pernah mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Itu memang keraguan-raguan yang dibisikkan, yang dimunculkan oleh syaitan. Karena syaitan itu selalu berusaha semaksimal mungkin bagaimana sholat kita itu tidak khusyuk. Sholat kita itu
tidak khusyuk. Maka kalau pikiran kita terus aja ke sana, akhirnya sholat kita tidak khusyuk. Ada sebenarnya permasalahan yang terkait, tapi itu dibuat pada bab sholat. Karena masih jauh, saya kira perlu juga kita singgung sedikit. Seandainya kita meninggalkan sholat, kita sudah pasti ini wudhu kita itu batal, lalu kan kita putuskan sholat kita. Ketika kita ulang kembali sholat itu, apakah diulang dari awal ataukah menyambung rakaat yang tertinggal? Dalam kondisi seperti itu diulang dari awal. Dan itu berbeda nanti kondisinya dengan kalau seandainya kita sholat 4 rakaat lalu 2 rakaat kita salam. Salam dengan keyakinan bahwa sholat kita sudah sempurna. 2 rakaat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Padahal masih tersisa 2 rakaat lagi. Ada yang mengingatkan bahwa sholat kita belum sempurna. Kan harus ditambah. Apakah diulang dari awal atau disempurnakan? Dalam kondisi seperti itu disempurnakan, tidak dari awal. Kalau yang tadi harus dari awal, kan sama-sama memutuskan sholat itu. Yang pertama tadi, itu harus diulang dari awal. Sementara yang kedua ini, itu oleh para ulama, itu tidak diulang dari awal, tapi itu tinggal menyempurnakan. Kalau tadi 2 rakaat sudah selesai, tinggal melanjutkan untuk rakaat yang ketiga dan yang keempat. Silakan dilanjutkan saja. Tidak diulang dari awal. Penjelasannya, ini dibuat dalam buku-buku diantaranya Mazhab Imam Malik, itu mengatakan begini. Seandainya seseorang memutuskan sholat atas keyakinan bahwa sholat itu sudah sempurna, ternyata belum, maka itu tidak diulang dari awal, itu tinggal menyempurnakan. Tapi kalau seandainya ia memutuskan sholat atas dasar keyakinan sholatnya belum sempurna, maka berarti ia harus diulang dari awal, karena dia yakin bahwa sholatnya belum sempurna. Jadi kalau seandainya ada orang yang batal wudu, ditinggalkannya sholat, dia meninggalkan sholat itu kan karena dia yakin bahwa sholatnya belum selesai, karena wudunya batal. Maka kalau kondisi seperti itu berarti harus diulang dari awal. Tapi kalau dia tinggalkan dan dia yakin bahwa sholat sudah sempurna, ternyata belum, maka itu tidak diulang dari awal, tinggal melengkapi kekurangan. Seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ia sholat zuhur 2 rakaat, salam dia. Lupa Rasul. Kelupaan seperti itu ditakdirkan oleh Allah untuk Rasul, itu sebagai pelajaran bagi kita. Biar kita tahu caranya, bagaimana nanti solusinya kalau terjadi. Jadi sekarang langsung terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul ketika itu tidak mengulangi dari awal, tapi dia tinggal melanjutkan. Baik, itu barangkali nanti penjelasan lebih luas, dalil-dalilnya itu ada pada masalah sholat. Di antara yang keluar itu juga al-mani, wal-mazi, wal-wadi. Keluarnya mani, keluarnya mazi, dan keluarnya wadi. Ada 3 air yang berbeda. Kalau keluar mani itu adalah hadas besar, solusinya adalah mandi. Tapi kalau mazi dan wadi itu hadasnya hadas kecil dan tidak harus diselesaikan dengan mandi. Cara bersucinya cukup hanya dengan membersihkan kemaluannya itu, kemudian dia berwudu seperti yang terjadi pada Ali ibnu Abi Thalib. Jadi Ali ibnu Abi Thalib itu dalam sebuah hadis dia ada mengatakan begini, kuntu rajulan mazza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kana ibnatihi minni. Kata Ali, kuntu rajulan mazza'an. Saya adalah orang yang dulu sering keluar mazi. Tetapi saya malu untuk bertanya kepada Rasul, karena anak Rasul itu istri saya. Nah, itulah lima kana ibnatihi minni.
Karena Rasul itu adalah mertua saya. Jadi malu dia bertanya. Disuruhlah oleh dia Mikdad untuk bertanya. Mikdad adalah seorang sahabat yang akrab dengan Ali ibnu Abi Thalib. Ketika Mikdad bertanya, Rasul menyampaikan, bersihkan kehormatannya, kemaluannya, kemudian dia berwudu. Ini dalil ini diambil hukum bahwa keluar mazi membatalkan berarti dia hadas besar dan dia harus berwudu, tidak harus dengan mandi. Yang berikutnya itu an-naumul mustaghraq. Beberapa hal yang keluar itu sudah selesai. Masuk untuk yang kedua, yang juga bisa membatalkan wudu. An-naumul mustaghraq allazi la yabqa ma'ahu idrakun ma'a adami tamakkunil maq'ada minal ard. Tidur yang menghilangkan kesadaran sehingga ia tidak tahu lagi apa yang ada di sekelilingnya. An-naumul mustaghraq itu tidur pula. Tidur di mana tidurnya itu betul-betul menghilangkan kesadaran dia sehingga tidak tahu lagi apa yang ada di sekeliling dia. Karena tidur itu ada dua, ada yang diistilahkan dengan tidur yang mutamakkin, ada yang ghairu mutamakkin. Kalau yang ghairu mutamakkin itu yang yang masih dia tidur tetapi dia masih tidak 100% kesadarannya itu hilang. Sehingga pembicaraan orang di sekelilingnya masih dia dengar juga. Cuma mungkin dia tidak begitu paham. Berbeda nanti dengan tidur yang betul-betul menghilangkan kesadaran. Barangkali mungkin sering kita lihat dalam khutbah Jumat. Coba perhatikan dalam khatib sedang khutbah Jumat, maka banyak yang sedang tidur sedang khatib Jumat itu. Pas nanti khatib selesai, ngantuk hilang. Kebiasaannya seperti itu. Ketika dia memulai khutbahnya, ngantuk datang. Ketika selesai khutbah, maka tidur, ngantuk pun hilang. Sebenarnya antara sadar atau tidak, itu bukan kita yang menentukan itu. Dialah yang lebih paham dengan kondisi dia. Dialah yang lebih mengerti apakah tidurnya itu tidur betul-betul menghilangkan kesadaran sehingga dia harus mengulangi wudunya, atau tidurnya tidur yang masih sadar meskipun dia tidak begitu menguasai, memahami apa yang dibicarakan oleh imam. Kalau seandainya masih seperti itu, maka dia tetap dalam batasan belum dianjurkan untuk mengulangi wudu. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Atiyah ibn Salim, Muhammad Atiyah ibn Salim, salah seorang ulama besar di Saudi, dan dia punya majelis di Masjid Nabawi. Sekarang dia sudah meninggal, rahimahullah. Dia menceritakan satu kisah dalam bukunya tentang masalah tidur ini. Kenapa tidur itu bisa membuat seperti itu, membuat batal wudu? Karena kemungkinan membatalkan wudu saat tidur itu banyak. Di antaranya adalah kita tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang keluar dari kita. Jangan-jangan ada angin yang keluar. Jadi ketika di satu saf menjelang salat, ada yang tidur. Ketika itu orang yang di sampingnya menyuruh dia untuk berwudu. Tawadda anta. Dia bilang, tidak, saya tidak tidur. Kamu tidur, katanya. Tidak, saya tidak tidur. Tapi ada sesuatu yang keluar, kata orang sampingnya tadi. Tapi kata yang tidur tadi, la innama kharaja mink. Itu keluar dari kamu itu, bukan dari saya, katanya. Jadi itu satu kisah yang dimuat dalam bukunya oleh Muhammad Atiyah bin Salim. Saking tak mengakunya dia, itu bukan dari saya keluarnya, itu dari kamu, katanya. Dituduhnya orang yang bangun itu justru yang ini. Itu menandakan bahwa saat wudu itu kemungkinan untuk membatalkan wudu itu terjadi, itu memang ada. Sehingga Rasulullah pun membimbing kita, kalau seandainya seperti itu, maka wudu harus diulang.
Yang berikutnya zawalul akli. Zawalul akli itu hilang akal. Ini juga lah sebenarnya salah satu dari kenapa tidur itu bisa membatalkan wudu. Karena akalnya saat tidur hilang. Cuma zawalul akli yang dimaksud di sini seperti al-junun. Junun itu gila. Au bil igma atau pingsan. Au bisakri atau mabuk. Au biddawa atau menelan obat-obatan sehingga kesadarannya, akalnya hilang. Maka itu adalah bagian dari sesuatu yang bisa membatalkan wudu. Seandainya seseorang itu pingsan dia, maka berarti ketika itu wudunya batal. Seandainya dia sadar dan dia ingin sholat, maka berarti dia harus mengulangi wudunya karena sesaat tadi akalnya hilang. Yang berikutnya massul farji biduni hail. Massul farji biduni hail, menyentuh kemaluan tanpa alas. Menyentuh kemaluan tanpa alas. Ini berdasarkan kepada sebuah hadis Basrah bintu Safwan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, apa kata Rasul? Man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, fala yusalli, maka hendaklah ia tidak sholat hatta yatawadda, sampai dia berwudu kembali. Ini hadis rawahul khamsah, disahihkan oleh Imam Tirmizi. Hadis ini ada dalam Sahih At-Tirmizi. Apa kata Imam Bukhari? Wa qala al-Bukhari wa huwa asahhu syai'in fi hadzal bab. Hadis ini adalah hadis yang paling sahih dalam bab ini, dalam masalah ini, yang mana Rasul mengatakan siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia untuk tidak sholat sampai dia berwudu kembali. Hanya saja memang ini tidak menjadi kesepakatan di kalangan para ulama. Tapi jumhurul ulama itu mengatakan apabila menyentuh tanpa lapis, tanpa ada alas. Karena di situ berarti kan menyentuh dan telapak tangan tanpa ada sedikit pun alas. Oleh sebahagian kecil ulama itu mengatakan tidak membatalkan. Karena sama saja dengan itu kan daging kita sendiri, itu kan bagian dari tubuh kita sendiri. Sehingga kalau kita sentuh, maka sama halnya dengan kita menyentuh tangan. Karena bagian dari anggota tubuh kita sendiri. Itu oleh sebagian, dan ternyata bukan mereka tidak punya alasan. Ada dalilnya. Dalilnya diantaranya adalah ini dalam mazhab Imam Hanafi ini, dalam pendapatnya mazhab Abu Hanifah. Sementara yang lain mengatakan batal. Dia mengatakan anna rajulan sa'ala nabiyya, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi an rajulin yamassu dzakarahu, tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya. Hal alaihi wudu, apakah dia harus berwudu? Faqala, lalu Rasul berkata, la, tidak. Innama huwa bid'atun minka. Sesungguhnya kemaluan itu adalah bagian dari, sepotong dari anggota tubuh kita. Jadi sama saja dengan menyentuh anggota lain, atau ketika paha kita menyentuh kemaluan. Jadi katanya tidak. Hadis inilah yang membuat terjadinya perbedaan itu. Dan itu dianut oleh Al-Ahnaf. Al-Ahnaf itu al-mazhab Abu Hanifah.
Tapi tentu saja akan terjadi akan terjadi perdebatan-perdebatan di kalangan mereka untuk memutuskan kesimpulan hukumnya. Kalau jumhurul ulama itu mengatakan batal berdasarkan kepada hadis tadi. Man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Biasanya kalau seandainya ada dua hukum yang berlawanan, itu dilakukan dengan 3 cara. Kalau ada dua hukum yang berlawanan, itu solusinya dalam ilmu usul fikih oleh para ulama ada 3 hal. Di antaranya yang 3 itu, yang pertama al-jam'u bainal qaulain, menggabung kedua pendapat itu. Karena tidak mungkin Nabi mengatakan 2 hal yang berlawanan. Karena sumbernya satu adalah wahyu, adalah Allah. Jadi digabung keduanya. Mungkin ini dilarang ketika tidak pakai lapis, atau ini dilarang, ini boleh ketika dia pakai lapis. Itu namanya cara untuk menggabung. Atau dengan cara tashih al-ahadits, mencari mana di antara hadis itu yang lebih sahih. Mungkin satu sahih, satu dhaif. Kalau satu sahih, satu dhaif, maka yang dipakai adalah hadis yang sahih. Atau cara yang ketiga ini adalah an-nasikh wal mansukh. Mungkin saja itu 2 hukum. Hukum yang pertama sudah dihapus ketika datang hukum yang kedua. Mungkin saja dulu hukumnya berlaku seperti itu, tapi sekarang hukum itu sudah dihapus, sudah dinasakh. Inilah 3 cara oleh para ulama ketika ketemu 2 hukum, yang 2 hukum itu berlawanan. Satu bilang boleh, satu bilang tidak. Maka solusinya hanya satu di antara yang 3 ini. Yang paling utama adalah dengan menggabung. Karena al-i'mal aula minal ihmal. Selagi mungkin hadis untuk diterapkan, itu jauh lebih baik ketimbang mengabaikan salah satunya. Maka untuk menggabung itu lebih baik kalau seandainya memang memungkinkan. Kalau seandainya memang dua-duanya hadisnya adalah sahih. Tapi kalau tidak, berarti kemungkinan besar persoalannya ada pada nasikh wa mansukh. Ada hadis yang dihapus dan ada hukum yang menghapus. Ini beberapa hal yang masuk dalam kategori nawaqid al-wudu, yang membatalkan wudu. Di sini ada beberapa hal, ma la yanqudul wudu. Sesuatu yang kadang-kadang dianggap oleh kebanyakan orang itu membatalkan wudu, padahal tidak. Ma la yanqudul wudu, sesuatu yang tidak membatalkan wudu. Maka bisa saja akan terjadi perbedaan. Di antaranya lamsul mar'ati biduni ha'il, menyentuh perempuan tanpa alas. Menyentuh perempuan tanpa alas. Ini dibuatkan judul oleh penulis, ma la yanqudul wudu, berarti penulis cenderungnya dengan judul ini. Kecenderungan dia berarti adalah apa yang ada di judul ini, bahwa menyentuh perempuan tanpa lapis itu tidak membatalkan wudu. Hanya saja sekali lagi ini permasalahan bukan ijma', bukan pula ittifaqul ulama, tidak menjadi kesepakatan di kalangan para ulama, tetapi permasalahannya adalah masalah khilafiyah, di mana para ulama berbeda pendapat dalam menyampaikan pandangan hukum. Sebagian termasuk di kalangan mazhab Syafi'i yang menghukumkan bahwa menyentuh perempuan itu adalah membatalkan wudu, karena berdasarkan kepada ayat yang sambungan ayat tadi itu, aula mastumun nisa. La mastumun nisa itu dimaknai dengan menyentuh oleh sebahagian, atau ketika kamu menyentuh perempuan. Tetapi dalam penafsiran yang lain, kata-kata la masa itu tidak diartikan dengan menyentuh
apalagi kalau tersentuh tanpa ada unsur kesengajaan. Tetapi di situ diartikan dengan al-jima. Jima itu adalah berhubungan suami istri. Dari mana mereka dapat makna jima itu? Itu dapat dari lafaz lamasa. Lamasa itu kalau secara tata bahasa Arab dalam nahwu saraf itu namanya lil musyarakah. Faidahnya wazan fa'ala mufa'ala. Itu lil musyarakah. Musyarakah itu adalah perbuatan yang terjadi antara dua belah pihak. Kalau memang terjadi antara dua belah pihak, berarti ada unsur kesengajaan dalam bersentuh. Kalau sengaja untuk sentuh-sentuhan, berarti tujuannya adalah jima. Disinilah penjabarannya nanti oleh para ulama. Bahwa ternyata ada yang memaknai dengan jima, tapi ada yang memaknai dengan menyentuh. Nah, datang kelompok yang di tengah-tengah yang mencoba untuk memberikan rincian masalah. Bahwa menyentuh itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, menyentuh dengan diikutkan oleh syahwat. Kalau lamasa saling sentuh berarti ada unsur kesengajaan, maka itu akan memunculkan syahwat. Ketika itu wudu bisa menjadi batal. Tapi ketika bersentuhan tanpa diikutkan oleh syahwat yang bisa diindikasikan bahwa itu tidak ada unsur kesengajaan, maka itu tidak membatalkan wudu. Seperti orang yang sedang tawaf. Ada gerombolan yang sedang tawaf. Tawaf itu kan memang sudah takdirnya seperti itu. Tak bisa diatur lagi itu untuk memisah-misahkan. Mesti campur itu, laki, perempuan. Karena memang tempat yang mengelilingi itu. Maka kemungkinan untuk bersentuhan itu ada. Nah, dikarenakan oleh bersentuhannya itu tidak diikutkan oleh syahwat dan terkadang-kadang juga diikutkan oleh lapis, maka itu tidak membatalkan wudu. Maka ada satu kesimpulan yang bisa ditarik dan itu dibuat dalam buku-buku fikih bahwa sentuhan yang membatalkan wudu adalah sentuhan ketika diikutkan dengan syahwat. Nah, itu seperti itu. Alasan yang mengatakan tidak batal itu juga ada dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul mencium Aisyah, lalu ia sholat tanpa mengulangi wudu. Jadi ada banyak riwayat dalam masalah ini, ada yang terkait dengan sholat, ada yang terkait dengan masalah puasa, di mana Nabi mencium Aisyah di siang hari. Nah, itu kan nanti bisa ditarik kesimpulan hukum. Ada pemuda juga ada yang datang, ya Rasulullah, apa hukum mencium istri di siang hari? Ditengok sama Rasul, ini anak muda ini. Kata Rasul, tidak boleh. Besoknya datang lagi orang tua. Orang sudah berumur. Pertanyaannya sama. Apa hukum mencium istri di siang Ramadan ya Rasulullah? Ditengok sama Nabi, udah tua dia nih. Ini udah tua nih. Dan tidak apa-apa, silahkan. Sama yang muda kata Nabi jangan, sama yang tua boleh. Kenapa dibeda-bedakan sama Nabi? Yang tua tak dikhawatirkan lagi bisa membatalkan puasa dia. Tapi yang muda khawatir Rasul dengan mencium itu syahwatnya akan muncul dan itu justru bisa berujung kepada hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, jadi kaitannya ketika ia menyentuh tapi tidak diikutkan dengan syahwat, maka itu tidak membatalkan. Tapi sekali lagi ini permasalahan adalah khilafiyah yang mungkin saja akan terjadi perbedaan antara satu dengan yang lain. Yang berikutnya sesuatu yang juga tidak membatalkan wudu, khurujud dami min ghairil makhrajil mu'tad. Keluarnya darah dari tempat yang tidak biasa. Kalau keluar dari dua jalan tadi, itu jelas berarti itu membatalkan wudu. Tapi dia keluar di tempat lain yang tak biasa keluar. Umpamanya terluka, tergores dia.
Lalu ada darah yang keluar. Apakah darah yang keluar itu membatalkan wudu? Ternyata tidak. Itu tidak membatalkan wudu. Kalau dia muntah, muntahnya muntah darah, apakah membatalkan wudu? Ini hal-hal yang kadang-kadang dianggap itu membatalkan wudu, tapi ternyata tidak. Apa dalilnya? Dalilnya banyak. Di antaranya adalah ada sahabat yang dalam kondisi sholat, tapi dia kena panah di kaki dia. Dia tidak menghiraukan panah itu, padahal darah keluar, darah mengalir. Tapi dia tidak hiraukan itu. Dia terus melanjutkan sholatnya. Karena dia ketika itu ditunjuk sebagai, kan ada 2 orang yang ditunjuk itu untuk menjaga pasukan. Ini saat berperang ini. Tapi dua-dua ini gantian. Yang satu bangun, yang satu tidur. Nanti yang tidur ini bangun, yang bangun ini tidur, gitu dia gantian. Dua-duanya gantian. Itu sahabat itu. Nah, ketika dia bangun saat menjaga, dia memanfaatkan waktu itu untuk sholat. Coba bayangkan. Saat itulah ternyata ada musuh yang memanah dia dari jauh sampai kena kakinya dan berlumuran darah, tapi dia melanjutkan sholatnya. Diceritakan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum yang bisa diistimbat ketika itu, tidak ada bantahan Nabi. Kenapa kamu lanjutkan sholat kamu? Kamu kan berdarah-darah. Kan seperti itu. Berarti wudu kamu batal, tapi ternyata tidak. Maka itu namanya sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu adalah diamnya Rasul terhadap satu perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim atau seorang sahabat. Dan Rasul tahu. Jadi kalau Nabi diam terhadap perbuatan, maka berarti itu adalah perbuatan itu boleh, karena Nabi tidak boleh diam terhadap satu kemungkaran. Itu dalam istilah sunnahnya itu disebut dengan sunnah takririyah. Sunnah itu kan ada sunnah qauliyah, perkataan, ada sunnah fi'liyah, perbuatan, dan ada sunnah takririyah, sunnah takrir, diamnya Nabi itu. Tapi syaratnya ada 2. Yang pertama Nabi tahu, yang kedua pelakunya muslim. Kalau Nabi mendiamkan satu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang belum masuk Islam, itu tidak bisa dijadikan sunnah takririyah. Atau ada satu hal yang dilakukan Nabi tidak tahu, itu juga tidak bisa dijadikan sebagai sunnah takririyah. Jadi Nabi tahu dan pelakunya harus muslim. Yang ketiga, ini yang ketiga tadi, al-qai. Al-qai itu muntah. Muntah dalam artian sawaun kana min al-fami aw duna. Meskipun muntahnya itu sudah memenuhi mulut dia atau tidak. Karena lam yarid fi naqdihi haditsun yuhtajju bihi, karena tidak ada satu hadis pun yang datang yang bisa dijadikan hujah untuk mengatakan bahwa muntah itu bisa membatalkan wudu. Yang berikutnya, yang sesuatu yang tidak membatalkan wudu itu adalah, ini sudah kita singgung tadi, syakkul mutawaddi fil hadas. Syak atau keraguan-raguan seorang yang berwudu dalam kondisi hadas. Itu yang tadi. Jadi keraguan-raguannya itu tidak langsung membuat dia, menyebabkan dia wudunya menjadi batal sebelum dia menemukan sesuatu yang bisa meyakinkan atau memastikan wudunya itu batal. Yang lain, al-qahqaha fi shalah la tanqudul wudu. Tertawa terbahak-bahak saat sholat tidak membatalkan wudu, meskipun mungkin akan membatalkan sholat. Membatalkan sholat pun belum pasti, karena ada satu riwayat yang dipakai oleh Abu Hanifah. Ada sekelompok
lupa apa sahabat atau tabi'in yang sedang sholat di lapangan. Di samping mereka ada genangan air. Ketika itu lewat orang buta. Mereka pada sholat nih. Orang buta ini masuk ke dalam air itu. Akhirnya mereka tertawa sambil sholat. Karena ada orang buta yang masuk dalam kubangan air tadi. Tapi mereka teruskan sholatnya. Ini ada dibuatkan cerita ini oleh sebagian yang mengatakan bahwa hal-hal seperti itu tidak bisa langsung dihukumkan membatalkan salat, kecuali memang kalau bercanda sengaja untuk bercanda dalam salat sehingga ia tertawa itu bisa dikatakan batal. Kalau yang tadi kan spontan karena ada sesuatu sehingga ia tertawa. Itulah beberapa hal yang kadang-kadang dianggap membatalkan wudu, tapi ternyata tidak. Yang berikutnya dibuatnya yang terakhir di sini, taghsilul mayyit, memandikan mayat. Apakah dengan memandikan mayat itu kita harus berwudu lagi ketika kita ingin sholat atau tidak? Di sini juga dibuatkan la yajibu minhul wudu li dha'fi dalilin naqdi. Juga tidak wajib untuk berwudu karena kelemahan dalil yang mengatakan batal. Jadi kalau dia hanya sekedar memandikan, itu membuat dia tidak harus dianggap wudunya menjadi batal. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.